Kita mulai dengan pertanyaan pertama untuk menjawab question and answer, karena saya tidak mungkin menjawab semuanya di Instagram Story. Secara yang kamu tahu, Instagram Story itu cuma 15 detik, dan misalkan saya balas satu persatu dengan tulisan, itu akan menjadi sangat panjang sekali, dan mungkin kamu yang bacanya juga capek ya, dan bosan gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang penting atau pertanyaan yang menurut saya butuh penjelasan lebih lanjut melalui video. Saya buat videonya itu di sini gitu. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Gimana cara memberi kasih sayang seorang ayah ke anak yang sudah tidak mempunyai sosok ayah, coach, gitu ya. Ini tergantung dulu dari mana Anda itu melihat ya. Misalkan orang itu anak tersebut tuh nggak punya sosok ayah karena apa? Karena orang tuanya itu sudah tidak komplit, atau karena ayahnya itu ada tapi kehadirannya itu seperti ada dan tiada gitu. Jadi ayahnya itu orangnya masih hidup dan masih ada, tapi tidak pernah memberikan kasih sayang. Nah, banyak sekali cerita-cerita yang seperti itu. Tidak usah khawatir dan tidak usah dijadikan beban pikiran. Seperti yang sering saya jelaskan, anak-anak itu memiliki kebutuhan untuk dicintai. Mau dicintai oleh ibunya, mau dicintai oleh ayahnya, itu tuh nggak masalah ya. Atau dicintai oleh caregivernya seperti kakek atau neneknya, mereka akan baik-baik saja gitu. Jadi nggak usah berpikir terlalu ribet ya. Karena misalkan nih, bapaknya itu ada, tapi yang bisa bapaknya lakukan itu cuma memberikan tekanan. Bapaknya itu cuma bisa marah-marah, bapaknya cuma bisa mukul, bapaknya cuma bisa melakukan kekerasan terhadap anak itu. Ya sama, dia juga nggak bisa merasakan kehadiran seorang ayah gitu. Tapi teman-teman, kita semua ini memiliki yang namanya itu kebebasan untuk memilih. Jadi daripada kita memikirkan sesuatu yang ribet seperti itu ya, yang maksudnya kalau misalkan begini, kalau misalkan begitu gimana, nggak usah mikir kalau gitu. Jadi yang bisa kamu lakukan yang terbaik itu apa untuk anak-anak kamu gitu. Terus udah gitu, kamu lakukan itu untuk mereka, kamu berikan mereka yang terbaik sebisa kamu, dan misalkan mereka membutuhkan kamu untuk mendengarkan, kamu mendengarkan semua keluh kesah mereka, kamu selalu hadir untuk mereka, dan tidak memberikan mereka tekanan yang tidak diperlukan. Tekanan yang tidak diperlukan tuh maksudnya apa? Maksudnya gini, ada banyak sekali orang tua di luar sana itu yang merasa kalau mereka itu perlu mendisiplinkan anaknya dengan cara mereka yang keras dan sadis gitu ya. Jadi semakin mereka sadis, semakin mereka keras, mereka pikir itu akan membuat anaknya itu memiliki karakter yang lebih baik. Padahal itu tidak ya. Kita sudah sama-sama dewasa. Dunia itu mau kita baik, mau kita jahat, dunia itu sudah keras. Ada orang baik, ada orang jahat di luar sana yang akan memanfaatkan kita. Jadi sebagai orang terdekatnya, kita harus memberikan rasa aman kepada anak. Ini berlaku kepada semua orang, bukan cuma anak-anak saja. Semua orang itu memiliki suatu kebutuhan untuk disayangi dan untuk merasa kalau mereka itu dibutuhkan dan mereka itu berharga. Kepada anak-anak juga sama seperti itu. Selama kita, walaupun kita single parent, tapi kita itu bisa memberikan anak-anak kita itu kebutuhan mereka untuk merasa aman. Artinya kita selalu mendukung mereka, kita membuat mereka merasa disayang, kita membuat mereka itu merasa terpelihara. Mereka membutuhkan dukungan, kita selalu memberikan dukungan. Mereka membutuhkan tempat curhat, kita selalu ada untuk mereka untuk mendengarkannya. Maka itu semua bukan masalah. Mau satu orang tua, dua orang tua, tidak ada orang tua, selama masih ada orang yang bisa dijadikan tempat curhat untuk anak tersebut, kemudian orang yang bisa mendampingi dan menyemangati supaya mereka tidak patah semangat, membuat mereka menjadi anak yang lebih gigih, mandiri ya. Jadi tidak keras dan tidak mendisiplinkan mereka dengan cara militer, tapi dengan bimbingan dan kasih sayang dan kesabaran, maka mereka itu akan bertumbuh meniru perhatian-perhatian dan bimbingan yang diberikan oleh si caregiver tersebut gitu. Kenapa saya bisa katakan ini? Karena saya berkaca dari pengalaman saya sendiri. Saya memiliki sejarah orang tua yang sama seperti kebanyakan orang tua di tahun 90-an. Orang tua di tahun 90-an itu semuanya rata-rata pada sibuk cari duit. Saya sebagai anak sulung itu bisa dibilang tidak memiliki perhatian yang cukup dan kasih sayang cukup dari orang tua, karena saya memiliki 3 adik di belakang saya. Tapi saya memiliki beberapa orang paman, beberapa orang tante, dan seorang nenek yang sangat hebat dan luar biasa yang selalu memberikan dukungan untuk saya. Mereka selalu bilang kalau saya hebat, saya bisa apapun yang saya mau. Terus udah gitu, saya itu dicintai, saya merasa aman, saya merasa kalau saya ada masalah, saya bisa bilang ke mereka dan saya bisa menemukan solusinya. Jadi seperti itulah kita bisa membuat seorang anak merasa dicukupi kebutuhan batiniahnya, yaitu adalah dengan membuat mereka merasa aman, membuat mereka merasa berharga. Jadi kalau misalkan mereka memerlukan solusi, kita bisa memberikan mereka pilihan-pilihan solusi, dan bukan dengan membantu mereka
memutuskan apa yang harus mereka lakukan, tapi kita memberikan pilihan-pilihan solusi, mana yang dirasa lebih baik untuk mereka. Jadi kita membimbing mereka dengan cara itu supaya mereka bisa mandiri. Kemudian kalau mereka mengalami kegagalan, kita harus memberanikan mereka untuk bangkit kembali, memberikan mereka semangat, memberikan mereka dukungan, tidak merendahkan, tidak meremehkan, dan tidak menganggap kalau anak kecil itu nggak bisa apa-apa. Tapi kita bilang kalau mereka itu hidup dan lahir untuk sesuatu yang besar gitu. Nah, dengan cara itulah mereka akan merasa cukup. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Wajarkah coach kalau saya punya visi yang tinggi yang kalau dilihat dari posisi saya sekarang sulit tercapai? Ini sebenarnya kalau saya jawab berarti saya itu nggak pantas lagi dipanggil coach gitu ya. Karena coach itu biasanya itu memberikan pertanyaan yang mengarahkan Anda kepada pilihan-pilihan tertentu yang nantinya akan membuat pikiran Anda tuh terbuka gitu. Jadi kalau dari sudut pandang saya nih, sekarang saya jawab pertanyaan ini ya, wajarkah kalau saya punya visi yang tinggi? Nah, menurut saya ini sangat wajar ya, seseorang memiliki keinginan untuk hidup lebih baik, memiliki sesuatu yang tidak pernah mereka miliki, atau memiliki sesuatu yang menurut mereka akan membuat mereka merasa lebih bahagia, itu sangat-sangat wajar. Tapi harus jelas gitu. Jelas tuh dalam arti gini, kamu punya visi mau ke mana? Misalkan mau ke Surabaya. Oke, apa yang mau kamu kerjakan di sana? Itu harus jelas. Kamu harus bikin perencanaan yang benar. Supaya apa? Supaya kamu tidak buang-buang waktu dan tidak sibuk leyeh-leyeh, tapi mimpi kamu tuh kemana-mana, keinginan kamu besar, tapi tenaga kamu kurang gitu. Jadi kalau misalkan kamu memang pengen ke Surabaya, kamu bikin rutenya ke sana. Kemudian kamu cari kamu mau pakai apa ke sananya, kamu mau pergi dengan siapa, kemudian di Surabaya itu kira-kira butuh apa, perlu berapa duit untuk tinggal dan hidup di sana, itu kamu tanya orang yang pernah ke sana gitu kan. Kira-kira kalau ke sana itu butuh berapa dan makanannya itu apa saja, apa yang harus saya bawa dari sini dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi visi yang lebih tinggi itu baik dan sangat-sangat memotivasi kamu untuk menjadi orang yang lebih berarti gitu loh. Akan tetapi harus jelas. Jadi kalau misalkan visi tidak dibarengi dengan misi, itu biasanya tuh cuman jadi mimpi gitu ya. Jadi kalau kamu sekedar mimpi doang, kadang-kadang kamu harus dibangunkan juga gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa selamanya hidup dalam mimpi. Kita juga harus berprestasi gitu. Jadi kalau kamu memang merasa visi ini penting bagi hidup kamu, mulailah berencana. Mulailah cari gimana caranya supaya kamu bisa segera sampai ke visi dan cita-citamu tersebut gitu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga adalah, pernah vakum sosmed ketika nulis lagi minim like atau komen? Saya minder coach, saya sibuk memilih kata dan gak jadi upload. Jadi gini teman-teman, kamu harus mengubah cara pandang kamu terhadap akun sosial media kamu ya. Kamu harus tahu bahwa setiap selebgram, setiap orang terkenal yang pernah kamu lihat sekarang ya, mereka itu juga memulainya dengan satu like. Jadi nggak semua orang tuh berbondong-bondong langsung like mereka. Mereka butuh usaha untuk sampai di sana gitu loh. Semua sama. Ada artis besar, mereka juga harus casting, mereka harus hidup susah, mereka harus susah payah belajar acting gitu ya. Mereka harus belajar nyanyi, walaupun itu merupakan talenta mereka, mereka juga harus bersaing dengan satu dan lainnya gitu. Jadi intinya gini, kita itu harus berpikir seperti ini. Kita posting apapun itu adalah sesuatu yang kita sukai dan menurut kita itu akan memotivasi kita di masa depan nanti pada saat kita melihat postingan-postingan kita yang lalu. Sesuatu yang bisa memotivasi diri kamu itu di masa depan nanti. Jadi pada saat kamu nanti di masa depan sedang galau, sedang kecewa, atau sedang butuh dukungan, bisa mendukung kamu itu adalah dirimu sendiri di masa lalu. Jadi kalau kamu lihat foto-foto kamu akan lihat, oh ternyata saya sudah mengalami ini, saya sudah mengalami ini, saya sudah mengalami ini, saya sudah mengalami itu, saya sudah pernah pergi ke sini, ke situ, saya sudah pernah dalam momen yang susah sekali seperti itu dan saya bisa survive, misalkan seperti itu. Jadi cobalah kamu itu membenarkan kembali mindset kamu pada saat kamu memposting. Coba kamu itu berpikir, kamu memposting sesuatu untuk apa? Untuk dirimu sendiri dan untuk teman-teman terdekat dulu. Untuk keluarga-keluarga yang kamu sayangi dan untuk orang-orang yang menghargai cara berpikirmu. Ya, jadi kalau misalkan di lingkunganmu itu tidak ada orang yang memperdulikan cara berpikirmu, sosial media itu adalah salah satu tempat kamu untuk mencurahkan apa yang kamu pikir itu benar, tapi hal tersebut ditolak oleh masyarakat di sekitarmu gitu. Contohnya nih, misalkan di sekitarmu itu orang-orangnya masih setuju terhadap pernikahan yang dijodohin, misalkan begitu. Kemudian karena kamu tidak setuju dan kalau kamu misalkan ngomong di sekelilingmu itu kamu dibilang seperti orang gila, maka sosial media itu adalah suatu tempat yang tepat untuk kamu mencurahkan
apa yang kamu pikirkan dengan cara yang benar, dengan tidak menyinggung siapapun. Terus udah gitu dengan tidak mencaci maki, dan kata-katanya juga selalu bagus, yang orang yang baca juga enak gitu kan. Kamu tulis aja di situ pikiranmu. Maka kamu bisa menarik orang-orang yang sefrekuensi dengan kamu, yang memiliki cara berpikir sama seperti kamu. Terus kalian bisa berteman. Jadi kamu bisa mulai posting sebagai bentuk apresiasi untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk dilihat orang biar kamu hebat, kamu luar biasa ataupun apa, ya. Nggak mungkin juga di antara 300 juta jiwa di Indonesia itu semuanya terkenal dan semuanya itu postingannya itu rame. Pasti ada aja orang yang di atas rata-rata gitu loh, orang yang tidak terlalu biasa, dan mereka tuh memiliki spesialisasi mereka sendiri, kemampuan mereka sendiri untuk eksis di dunia maya, dan itu apa yang bisa kamu keluarkan dari diri kamu gitu. Tapi itu semua nggak harus dan nggak ada yang kudu gitu ya. Jadi orang tuh nggak usah terlalu maksa gitu pikirannya. Kamu santai aja, apa yang menurut kamu baik, apa yang menurut kamu berguna bagi orang lain, dan apa yang menurut kamu merupakan kebenaran, itu silahkan kamu sebarkan untuk orang lain gitu. Jadi dengan cara itu kamu juga sedang memotivasi orang lain yang mungkin akan terinspirasi dengan apa yang kamu bagi gitu. Jadi jangan jadi peramal dulu gitu ya, jangan minder dulu. Kamu posting aja, beraniin aja ya. Yang penting apa yang kamu posting itu nggak lebay dan tidak bermaksud untuk menyinggung orang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Coach Michelle ketika memulai bisnis atau bidang baru dengan menghadapi kendala yang muncul? Ini menarik karena saya jarang membahas tentang bagaimana cara saya membangun sebuah bisnis ya. Jadi kalau misalkan kamu tanya kepada saya, ini kalau saya menghadapi kendala yang muncul di semua bisnis saya itu adalah dengan tenang ya. Kamu harus tenang dulu, karena kalau misalkan kamu nggak tenang atau kamu gerasa gerusu atau kamu mudah terpancing oleh situasi untuk marah, kesel sama orang ataupun apa, itu masalahnya tidak akan selesai, malah akan berlarut-larut tambah panjang. Dan biasanya di bisnis itu masalahnya itu nggak jauh-jauh dari yang namanya kompetitor, terus nggak jauh-jauh dari yang namanya kekeliruan yang dibuat oleh orang-orang dalam gitu. Jadi di bagian internal kita ada yang nggak beres, terus udah gitu ada kesalahan dalam produksi gitu, dan gimana cara kita menghandle klien gitu. Nah, kalau cara yang saya lakukan itu ya, kalau saya setiap kali ada masalah itu saya tenang dulu, berikan waktu kepada pikiran kita untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Jadi keputusan itu nggak harus diambil saat itu juga. Kita misalkan ada masalah dengan si A, si B, si C, kita dengan tenang dan sopan, kita minta waktu untuk berpikir. Mohon maaf, saya minta waktu untuk berpikir dulu apa yang terjadi gitu kan. Terus baru kita cerna pelan-pelan, dan besoknya baru kita selesaikan. Kita ngomong dengan kepala dingin, kita beresin semuanya dengan keberanian. Jadi yang pertama menurut saya itu adalah tenang dulu. Yang kedua adalah berani bertanggung jawab. Jadi jangan lari dari masalah yang ada. Jadi jangan kalau misalkan kita itu ada masalah dengan produksi, terus udah gitu pelanggan misalnya nih, pelanggan bilang kok sekarang produksinya begini atau begitu, atau mereka mendapatkan produksi yang tidak terlalu bagus. Kita nggak bisa bilang, oh ya si ini yang salah gitu. Nggak bisa. Tapi kita harus terima itu sebagai tanggung jawab kita. Kemudian kita itu memberikan apa yang konsumen itu inginkan gitu. Jadi nggak usah menyalahkan, tapi kita fokus kepada solusi. Kesimpulannya adalah kalau misalkan saya mendapatkan masalah dalam bisnis pada saat saya mau mulai, yang pertama saya tenang dulu. Yang setelah saya tenang, kemudian saya akan introspeksi. Yang ketiga, saya akan fokus kepada solusi gitu. Selamat siang Coach Michelle, gimana ya cara meluruskan orang tua yang pemikirannya zaman dulu? Orang tuamu itu memang datang dari zaman dulu gitu, dan mereka itu sekarang di zaman kita adalah orang baru gitu loh. Bisa juga kita nanti pas 20 tahun kemudian anak kita sudah besar-besar ya, anak-anak kita juga akan komplain, kenapa sih mama papa tuh pemikirannya jadul banget, gaptek banget dan lain sebagainya gitu kan. Nah begitu, jadi yang pertama kamu harus maklum dulu kalau memang orang tuamu itu memang datangnya dari zaman dulu. Yang kedua, kamu harus sadar diri siapa lu gitu loh. Apa sih yang kamu bisa tawarkan kepada orang tua supaya mereka itu bisa dengerin kamu? Kamu kasih mereka makan, kamu kasih mereka rumah, kamu kasih mereka uang. Menurut saya kita harus jadi orang yang realistis. Kalau kamu mau didengerin orang, kamu harus tanya diri sendiri dulu. Saya itu punya posisi apa ya? Terus udah gitu saya itu punya hak apa sampai mereka itu harus mendengarkan saya gitu. Nah, biasanya secara kasarnya saya kalau ngomong ke murid-murid saya, kamu harus cari uang lebih banyak dulu daripada orang tua kamu, dan kamu harus memberikan mereka
prestasi, membanggakan mereka. Jadi sampai mereka itu udah ngomongin kamu kemana-mana kalau anaknya itu hebat, anaknya itu begini begitu, ngomonginnya kebaikan-kebaikan kamu aja, dan akhirnya mereka akan nurutin kamu gitu. Maka pelan-pelan orang tua itu akan mulai mendengarkan kamu, akan mulai lunak hati gitu. Karena apa? Karena mereka tidak mau menyinggung kamu, mereka sayang sama kamu gitu. Tapi kalau misalkan kita masih menjadi anak yang nakal, anak yang nggak dengerin ngomongan mereka, anak yang kalau ngomong sama mereka langsung berantem, lah gimana mereka mau dengerin kita? Karena mereka itu ngeliat kita aja tuh udah kayak ngeliat musuh gitu loh. Dan mereka itu bersikap kayak misalkan, apalagi kalau kita belum sukses ya, mereka itu akan merasa kamu nih belum sukses tapi udah berani ngajarin orang tua gitu. Jadi untuk mengubah persepsi orang tua, kamu harus sukses dan membanggakan mereka terlebih dulu. Selanjutnya, bagaimana cara mengantisipasi kenaifan kita sejak dini? Kadang nggak sadar sih kalau diri ini naif banget. Kalau kamu nggak sadar, nggak ada obatnya. Karena apapun caranya, kamu akan kembali nggak sadar. Contohnya gini, ada orang, biasanya dia bawa mobil selalu nabrak trotoar. Dia selalu nabrak trotoar gitu kan. Kalau orang yang naif ya, kalau orang yang polos, mereka itu sekali kena, besoknya itu sudah tahu kalau ada trotoar harus dihindar gitu. Tapi kalau mereka itu sudah pernah ketabrak trotoar, besoknya kena lagi, itu artinya mereka bodoh. Ya, mereka tuh tidak bisa melihat kalau di situ ada trotoar. Seperti itu juga sama yang berlaku pada cara kerja otak kita gitu. Kalau misalkan kamu selalu dibodoh-bodohi orang dan kamu merasa dirimu itu bodoh ya, berarti kamu itu mungkin harus mengganti pergaulan kamu. Berarti kamu sudah ada di dalam pergaulan yang tidak terlalu baik dan mendukung keberhasilan kamu. Kamu harus lebih banyak, kamu harus membuka pertemanan kamu. Kamu harus melihat batasan-batasan apa yang selama ini memblok kamu, sehingga kamu itu punya temennya cuma itu-itu aja yang memanfaatkan kamu. Dan yang lainnya adalah supaya kamu tidak terlalu naif dan dipermainkan orang. Caranya adalah dengan berani mengatakan tidak. Ya, kamu kalau misalkan belum berani mengatakan tidak, kamu iya-iya aja. Ya udah, kamu bakalan selamanya dibodoh-bodohi orang. Kamu harus berani menolak dan kamu harus berani mengatakan tidak terhadap sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan gitu. Gitu aja sih. Walaupun pada saat kamu baru-baru belajar melakukan itu, kamu akan merasa tidak nyaman karena ada beberapa teman yang akan hilang, ada orang-orang yang akan menjauhi kamu. Tapi orang-orang yang menjauhi kamu pada saat kamu mengatakan tidak atau pada saat kamu menolak keinginan mereka, berarti teman-teman seperti itulah yang tidak kamu butuhkan dalam hidup ini gitu. Dan waktunya kamu untuk move on, mencari pergaulan dan teman-teman baru gitu. Nah, mudah-mudahan kalau misalkan kamu nanti ketemu teman-teman yang lebih dewasa, teman-teman yang lebih memikirkan kebaikan kamu, kamu akan merasa kalau dulu itu kamu terlalu bodoh gitu loh. Itu aja sih kalau dari saya. Coach, apakah fatal jika belum bisa memaafkan orang yang sengaja membuat kita menderita? Kalau buat kita tidak memaafkan orang lain itu sangat-sangat bahaya ya, karena ini juga saya alami sendiri ya di masa lalu saya. Saya sulit memaafkan seseorang karena setiap kali saya tutup mata, itu yang terbayang itu adalah gambaran pada saat dia itu sedang menyiksa saya gitu ya. Dan karena saya itu pernah mengalami suatu penyakit yang lumayan berat, itu adalah radang otak. Radang otak itu pada saat kumat sakitnya banget otak kita, dan pada saat saya sakit itu sama sekali gak ada pikiran positif yang bisa ditarik. Jadi semua pikiran itu negatif, kayak misalkan mati aja lah, nggak usah nyusahin orang, biar nggak nyusahin orang lah. Terus udah gitu, kenapa aku dulu bodoh banget lah, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, sampai bisa menyalahkan tetangga juga, menyalahkan orang yang nggak kenal, menyalahkan siapapun yang terlibat dalam masa lalu saya gitu. Jadi tidak bisa memaafkan seseorang itu sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Istilahnya itu seperti kita itu sedang menyimpan bom waktu di dalam diri kita. Kita nggak tahu kapan dia meledak, dan kalau dia meledak, andai kata bom itu kecil, mungkin kita cuma lecet. Tapi kalau misalkan dia bom yang besar, kita mungkin akan mati gitu. Dan banyak sekali selama perjalanan saya sebagai seorang dokter holistik ya, banyak sekali orang-orang yang sangat menderita dan memiliki penyakit-penyakit berat justru karena mereka itu tidak bisa memaafkan suatu kejadian di masa lalunya gitu. Nah, termasuk saya sendiri juga dulu seperti itu. Ketika saya sudah bisa memaafkan, ketika saya sudah bisa mengikhlaskan, ketika saya sudah bisa let it go dan bisa mendoakan supaya orang yang menyakiti saya itu semoga bisa memiliki kehidupan yang baik,
dan mereka juga berhak untuk bahagia, dan saya juga menyadari kalau mereka melakukan itu pada saya karena mereka sendiri juga orang-orang yang tidak bahagia. Mereka cuman kita cuman ketemu dan saya itu dilihat sama mereka sebagai orang yang tidak akan melawan balik. Jadi mereka itu berani kayak gitu sama saya kan. Jadi saat itu juga saya let it go, saya maafkan, dan saya juga bertekad supaya anak-anak saya bisa merasa lebih berharga, bisa merasa lebih disayang, supaya mereka itu pada saat memiliki suatu masalah apapun seperti saya dulu, itu berani untuk bertindak atau melawan gitu. Oke, thank you teman-teman atas pertanyaannya yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf juga saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk. Dan mungkin mudah-mudahan kita akan ketemu di minggu depan. Semoga jawaban-jawaban dari saya kira-kira memberikan sedikit pencerahan untuk kamu dan memudahkan kamu untuk mengambil keputusan dalam kehidupan. Thank you. Bye-bye.